Jadi sebenarnya body dan mind kita ini kan nyatu banget gitu kan. Ada yang bilang pokoknya jangan stres, kalau stres malah bikin penyakit lebih lebih gimana gitu. Ya memang kan itu sebenarnya benar banget karena tubuh dan pikiran kita itu sangat relate sekali gitu, sangat berhubungan sekali. Jadi kita harapkan sih produk-produk kita ini memang membantunya nggak hanya di state of mind, tapi juga secara fisik kita juga menjaga fisik kita juga nyaman gitu. Ya, oke, kembali lagi masih bersama Success Talk dan masih bersama kita di sini Ibu Tri Jayanti Darmaji, CEO dari Selfcare. Halo Bu, masih bersama kita Bu? Masih siap Ya, lanjut? Ibu Tri, ini kita di part 3 ini akan membahas banyak tentang inovasinya Selfcare ya Bu ya. Ya, Siap. di mana Selfcare ini minyak angin aromaterapi roll-on pertama di Indonesia. Sering berjalannya waktu, bagaimana Bu Tri ini melihat tentang aromaterapi yang sedang hits saat ini? Yaitu tentang tadi sempat disinggung diffuser oil. Ya, ya. Ya. Nah, mungkin khasiatnya apa, Bu? Bisa diceritakan, Bu? Ya. Jadi kalau diffuser oil itu memang untuk yang belum tahu ya, dia kan sifatnya oil-oil yang benar-benar pure, nggak ada mungkin kalau di yang on the skin itu kan kita campur dengan carrier oil, Ya. sekalinya campur dengan carrier oil supaya dia lebih aman untuk penggunaan di kulit. Tapi kalau diffuser oil ini itu dia lebih ke pure oil karena dia akan kenapa dia harus pure? Karena memang dia butuh lebih concentrated dan dia lebih strong karena nanti saat dia diuap dia akan menyebar di ruangan sehingga ruangan itu akan kecium aromanya dan diharapkan ada efeknya terhadap kita yang menghirup gitu kan. Efeknya sih sebenarnya gini, jadi ini preference juga sih ya. Kalau memang kita di ruangan pribadi kita, di kantor kita sendiri, atau kita di rumah gitu, kita bisa pakai whatever yang memang buat kita merasa nyaman gitu. Ada juga yang menggunakan strategi pakai diffuser oil itu saat misalnya nih mereka lagi jualan rumah, mereka sengaja taruh di rumahnya itu mereka taruh diffuser oil yang aromanya seperti kayak aroma baking cookies atau aroma yang kayak makanan-makanan enak yang bisa bikin feel homey gitu karena efeknya nanti secara sugesti kepikiran kita oh ya rumah ini homey banget ya gitu padahal itu cuma mungkin efek dari aroma yang mereka gunakan itu Biasanya saya aroma-aroma baca vanila gitu. iya itu trik-triknya beberapa orang yang lagi jual rumah itu ternyata ya seperti itu gitu ada juga mungkin kalau di uh, apa ya misalnya di office gitu di office itu diusahakan mereka pakai blend yang efeknya itu meningkatkan concentration, meningkatkan memori gitu. Maksudnya itu membantu kerjanya supaya lebih produktif gitu kan. Itu percaya atau nggak percaya sih. Tapi intinya memang ada tujuan di mana diffuser oil itu dibikin blend-blend tertentu untuk fungsi-fungsi yang beda-beda gitu. Kadang kenapa kita masih belum terlalu fokus di sana karena kita merasa mungkin nggak semua orang Indonesia akan paham gitu jadi kita hanya khawatir saat mereka bukan hanya nggak pahamnya doang ya tapi saat kita jual diffuser oil yang lebih pure itu tentunya pasti juga akan lebih mahal gitu kan nah kalau udah beli sesuatu yang mahal tapi nggak tahu cara pakainya kan sayang juga gitu loh jadi kenapa selama ini kita aja deh yang melakukan blendingnya supaya saat orang beli langsung tinggal pakai dan aman gitu kan dan saat itu menjadi produk roll on itu kan menjadi sesuatu yang pribadi ke orang ke individual gitu loh bukan yang dipakai untuk di ruangan yang dipakai bersama karena belum tentu mungkin misalnya nih 5 orang di satu ruangan belum tentu yang A yang butuh relaxing belum tentu yang 4 ini butuh tidur saat itu yang 2 mungkin lagi butuh tidur gitu kan jadi kegunaan setiap orang kan pasti beda-beda tapi kalau memang ada tujuannya atau orang udah cukup paham penggunaannya seperti apa, ya memang nggak ada salahnya pakai itu. Saya rasa juga sangat aman. Jadi salah satu yang kita juga sempat bikin buat rekan kita itu dipakai di kafenya. Jadi di kafenya waktu itu kan lagi
lagi musim hujan kalau nggak salah. Jadi waktu saya ke kafenya itu lagi banyak banyak lalat kayak maksudnya agak nggak nyaman di sana gitu. Jadi saya ngomong ke teman saya kan, maksudnya teman sendiri gitu kan. Saya ngomong, eh, kok ini kok kafenya lagi banyak lalat nih gitu ya kan, apalagi mungkin deket pintu masuk gitu. Oh ya ini memang lagi masalah nih soalnya musim hujan apalagi lagi banyak gitu kan. Terus saya lihat dia di smoking roomnya dikasih alat diffuser gitu. Terus saya bilang loh kok itu alat diffusernya daripada cuma buat kayak gitu, apa nggak mau pakai ini, saya bikinin ini aja, saya bikinin blend yang bisa mengusir lalat gitu kan, ngusir insek lah intinya. Oh ya boleh juga tuh gitu kan. Jadi akhirnya kita kayak decide kita blend buat dia, dan akhirnya blend itulah yang dipakai gitu. Dan dia merasa cukup ada efeknya sehingga akhirnya balik lagi kayak dia ya udah kayak lumayan continue gitu. Akhirnya dia supply dan pakai itu terus di kafenya. Saya rasa kayak mungkin nggak semua restoran sebegitunya care atau gimana, tapi kalau memang itu jadi satu problem, sebenarnya bisa dijadikan solusi gitu. Kalau diffuser oil ini juga dijadikan solusi di kafenya dia, karena itu secara aroma kita juga bikin yang nggak terlalu strong sehingga mengganggu customer, tapi intinya ada efek untuk ngusir lalatnya itu tadi gitu. Seperti Itu salah satu contoh sih kalau memang yang lagi trending ini diffuser oil ya memang it's good gitu, maksudnya ada benefitnya dengan menggunakan itu, tapi apakah cocok untuk semua orang ya mungkin belum tentu gitu, belum tentu kepake semua orang yang lebih masif gitu daripada yang roll on gitu. Nah, Bu Tri, untuk inovasi self care sendiri seperti apa yang sudah dikembangkan ya, itu secara kedepannya itu apa sudah ada, Bu Tri, untuk inovasi-inovasi dari self care sendiri? Iya, jadi gini, kita memang nggak akan buka semuanya apa yang kita rencana inovasi ke depannya, tapi kita merasa gini, yang salah satu yang terakhir kita keluarkan itu yang gummy kita. Udah tahu ya, ada permen soft chewy candy gitu. Jadi kita ada gummy itu yang terakhir kita keluarkan, itu sebagai itu kan bukan di obat tradisional ya, tapi kita juga maklun ini di pabrik lain yang kita merasa bisa kita cukup percaya dengan kualitasnya terjaga. Tapi intinya produk ini tuh juga nggak hanya melegakan doang, maksudnya nggak hanya sebagai kayak rasa min doang, tapi benar-benar ada fungsinya gitu untuk melegakan tenggorokan. Terus dia juga menggunakan bahan-bahan alami juga yang memang kita merasa nggak akan memberikan efek-efek negatif, tapi justru dia juga bukan obat ya, dia bukan dikategorikan obat, tapi sesuatu suplemen lah yang bisa anytime di consumption itu aman dan membantu gitu. Jadi kalau memang itu untuk perokok yang memang hanya butuh melegakan kesegaran mulutnya atau aroma mulutnya, atau mungkin hanya untuk orang yang lagi merasa butuh ini, kayak ada yang juga bilang dia makan itu karena pedesnya, dia juga merasa yang tadinya ngantuk nggak jadi ngantuk gitu. Terus banyak sih fungsinya, dan terutama yang saya sempat research juga, salah satu bahan alami yang kita pakai itu kan ada adasnya. Nah adas itu untuk pandemi ini juga melegakan ini, kalau memang ada lendir-lendir yang sulit dilumerkan itu juga bisa membantu. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah inovasi ke depan itu kita tahu ke arah mana, ya mungkin bisa ke banyak arah gitu, nggak hanya di food doang, nggak hanya di obat tradisional doang, mungkin juga kita bisa memperluas ke kosmetik, ke PKRT dan lain sebagainya. Itu yang permennya itu yang seperti warna kuning itu ya? Iya betul. Oh iya. Kemasannya. Ya. Jadi dia soft chewy candy gitu, bukan yang kayak hard candy biasanya. Terus ada lagi yang tisu aromaterapi itu, Bu. Ya, nah tisu itu terus terang sekarang lagi discontinue karena itu juga salah satu yang kita maklun di pabrik luar, bukan di pabrik kita sendiri. Tisu itu juga sebenarnya saat pandemi ini malah
kebutuhannya lebih banyak gitu. Sebelum pandemi itu terus terang kita agak kesulitan menjualnya karena orang-orang menanyakan apa sih bedanya tisu ini dengan tisu basah lain gitu kan. Nah jadi sebelum pandemi orang malah nanya buat apa yang pakai ini udah lebih mahal gitu kan. Memang dia ada aromaterapinya untuk membantu gak hanya menyegarkan ya membersihkan menyegarkan udah pasti, tapi ada sedikit bahan-bahan yang memang dari original minyak angin kita ini sehingga kalau hidung tersumbat itu juga bisa melegakan seperti itu. Tapi tentunya mungkin orang merasa kalau untuk kebutuhan itu ya saya pakai yang ini gitu. Kalau untuk cuma membersihkan tangan dan wajah ya saya mendingan pakai yang biasa aja yang lebih murah-murah gitu kan. Ya oke gitu. Makanya waktu itu terus terang kita agak kesulitan jual yang tisu aromaterapi. Tapi saat pandeminya saat masa pandemi ternyata itu efek aromaterapi orang malah cari gitu kan, malah mereka yang kayak oh iya ya jadi kayak udah sekaligus pakai tisu basah sekaligus kita mencegah virus-virus dan bakteri gitu loh, jadi malah itu yang dicari. Tapi unfortunately kita ternyata saat itu malah di sana kita udah memutuskan untuk discontinue gitu, jadi barangnya juga udah di pabrik kita juga udah habis gitu kan. Oh sudah discontinue ya yang untuk tisunya ya. Iya. Ya, Bu Tri, untuk pertanyaan terakhir mungkin Bu ya. Mungkin ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk pemirsa di rumah ya, untuk tetap bisa menjaga kesehatan. Juga apalagi kan ini musim-musimnya pandemik seperti ini, khususnya untuk teman-teman juga, dan juga untuk klien-klien kita ya, Total Quality yang sekarang sedang melihat. Yeah. Mungkin ada nggak tips-tipsnya, Bu? Well, tipsnya untuk jaga kesehatan, tentu kalau di masa pandemi ini minum air yang banyak ya kan, terus jaga juga tubuh kita jangan sampai sebenarnya gini, kalau kita merasa jangan keluar itu sebenarnya ya kadang-kadang kita we can't help it, tapi memang harus keluar gitu kan, apalagi ke kantor dan lain sebagainya. Jadi yang penting sih sebenarnya juga jangan terlalu takut, karena jangan terlalu stres juga, karena tentunya yang tadi saya bilang kalau mind kita itu berhubungan dengan tubuh kita, jadi saat kita stres juga itu nggak akan membantu secara fisik kita gitu kan. Tentu tadi produk-produk yang saya mention juga sangat berguna, kalau memang mau dicoba monggo rasakan sendiri efeknya untuk membantu melegakan yang tadi kalau memang ada yang parno, hidung tersumbat dan lain sebagainya, monggo gitu kan. Tapi intinya yaitu keep healthy-nya itu juga kita harus selain secara mind-nya juga sehat, tapi sebisa mungkin juga mungkin keep active lifestyle ya, jadi kayak yang healthy, sempetin lah olahraga dikit-dikit. Saya sendiri pun juga yang tadinya mungkin harus diakuin udah agak slow down, tapi saya lagi mau coba balik lagi nih ke nyempetin lah dikit-dikit aktivitas gitu ya. Dan apa ya, untuk stay safe ya, masker tentunya yang sekarang harus dipakai, itu saya juga bisa kasih tips untuk mengoles yuka kita di maskernya, supaya yuka atau minyak angin kita lah, yang mana yang mungkin preference orang, itu saya rekomen banget untuk dipakai supaya juga penggunaan masker ini nggak terlalu malah bikin discomfort gitulah, itu mungkin bisa melegakan sedikit di sana gitu. Tapi intinya stay safe everybody gitu. Oke, stay healthy. Oke, terima kasih ya Bu Tri atas waktunya dan sharing-sharingnya Bu Tri ya. Ya, sama-sama. Nah, itu tadi kita sudah mendengar ya sharing-sharing yang luar biasa dari Ibu Tri Jayanti Darmaji yang sudah banyak cerita tentang bagaimana awal mula self-care dan juga inovasi-inovasi ya, dan juga bercerita tentang aromaterapi. Jadi bagaimana bekerja tidak hanya untuk kesehatan, tapi banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Nah, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan Success Talk Total Quality Indonesia. Semoga sharing ini dapat menginspirasi kita semua. Dan juga jangan lupa terus ikuti sosial media kami di Instagram @totalquality.id. Dan juga subscribe channel YouTube kami di Total Quality Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan share video-video yang sangat positif dari kami. Dan jangan lupa akhir kata, keep healthy dan self-care yang paling mahal. Oke semua, apa kabar? Sukses!